Suara saya sudah terdengar ya Bunda? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda hebat. Semoga senyumannya selalu ceria bagaikan emas 24 karat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan di webinar kita yang ketiga dan sekaligus menjadi webinar terakhir gitu ya, di webinar bundling 3 kelas gitu di spesial tahun baru ini. Nah, alhamdulillahnya kali ini kita akan membahas tentang tips cegah keterlambatan perkembangan anak sejak hamil. Nah, ini kan kita membahas tentang keterlambatan perkembangan, di mana perkembangan itu biasanya kita itu seringnya membahas tentang saat si kecil itu sudah lahir. Nah, tapi kenapa sih kita perlu membahas keterlambatan perkembangan anak ini sejak hamil gitu ya? Karena ternyata dari studi juga mengatakan bahwasanya keterlambatan perkembangan itu sebenarnya bisa dicegah dari hamil atau bahkan mungkin keterlambatan perkembangan ini tuh bisa dicegah sebelum bunda itu hamil gitu. Nah, emangnya sampai seperti apa sih? Sampai seberpengaruh apa sih bunda-bunda terkait perkembangan ini yang bisa kita cegah saat bunda-bunda ini masih hamil? Hal apa yang perlu kita lakukan dan sampai sejauh apa ya Bun pengaruhnya gitu ya terkait perkembangan anak itu sejak hamil ini gitu. Nah, Bun, alhamdulillah di materi kali ini ya yang menjadi narasumber adalah seorang terapis apa, terapis ABA gitu. Nah, ABA ini adalah singkatannya adalah Applied Behavior Analysis gitu, di mana terapis ABA ini biasanya itu sering melakukan terapis pada anak-anak yang memang dikatakan keterlambatan perkembangannya itu. Jadi beliau ini sudah menerapi seperti Down syndrome, autis, ADHD, atau bahkan anak-anak yang mungkin mengalami speech delay, cerebral palsy yang mungkin otaknya kurang berkembang dan lain-lain gitu ya. Bahkan untuk hanya sebentar hanya untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan berbicara itu beliau ini juga sudah menerapinya gitu. Nah, beliau ini seorang terapis di salah satu terapis di Surabaya gitu. Jadi barangkali bunda-bunda yang ada di Surabaya nantinya ingin berkonsultasi terkait perkembangan anak mungkin ya. Mungkin perkembangan anak bunda yang di sebelumnya gitu ya. Nah, itu boleh banget untuk berkonsultasi dengan beliau gitu. Dan harapannya bunda-bunda di malam ini bisa aktif gitu ya Bun, karena ini adalah webinar yang terakhir. Sekaligus ini juga webinar yang sangat penting karena ini jarang banget dibahas di luar-luar selain di Home Education Indonesia gitu. Baik Bunda, tanpa menunggu lama-lama mungkin saya bisa mohon izin untuk dokumentasi sebentar Bunda. Kita foto sebentar. Bunda bisa menyalakan kameranya sebentar saja. Selamat malam Bunda Nancy Atul. Masya Allah. Ini Bunda senyumannya ceria sekali malam ini. Sudah siap ya Bun untuk mengikuti webinar malam hari ini? Sudah, alhamdulillah. Bunda-bunda yang lainnya mungkin bisa menyalakan kamera sebentar saja Bun untuk sesi dokumentasi hari ini.
Baik, jika mungkin ada halangan, tidak apa-apa Bunda. Mungkin diwakilkan untuk yang lainnya. Oke, saya mulai. Bisa bergaya sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama. Mungkin bisa saya serahkan langsung kepada Ayah Herman. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yang cukup penting untuk Bapak Ibu sekalian. Ya baik, perkenalkan ya saya seorang terapis sama kebutuhan khusus dengan metode ABA. Ya saat ini siswa aktif saya sekitar 20 anak, baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan ya, pencegahan di dalam kandungan agar anak tidak mengalami keterlambatan ya, seperti itu. Ya baik, untuk slide-nya Nila mungkin bisa tampilkan. Ya, di sini ya, semoga apa namanya anak-anak yang lahir ya, bila ada yang sedang hamil ya, semoga diberikan kelancaran ya dan lahir dengan kondisi yang normal. Jadi anak-anak yang mengalami keterlambatan biasanya itu kasusnya paling banyak orang tua tahunya itu kalau anaknya tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Nah itu orang tua itu biasanya baru sadar kok ada yang aneh ya dengan anak saya, biasanya seperti itu. Nah, kasus paling banyak yang sering ada yang saya tangani paling banyak itu autis itu menjadi urutan nomor 1 dari kasus yang biasanya disebut oleh orang-orang itu speech delay. Nah, itu ternyata mereka ada kasus autis ya. Kemudian ada ADHD, ada disleksia, dan PDD biasanya juga, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi kita pada malam hari ini membahas tentang pencegahannya ya, pencegahan seperti apa. Selanjutnya, nah ini definisi anak berkebutuhan khusus. Jadi anak yang memiliki kelainan dalam aspek fisik, mental, emosi, atau sosial. Jadi ada beberapa jenisnya yang seperti saya sebutkan di awal tadi, itu ada autis, Down syndrome, ADHD, ya, PDD, gitu ya. Kalau yang biasanya disebut speech delay itu sebenarnya bukan bukan istilahnya diagnosa ya, tapi itu hanya istilah dalam perkembangan aja, bukan kasus speech delay. Biasanya tidak ada, bukan termasuk diagnosa kalau dalam dunia medis seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi sebab-sebab dari anak berkebutuhan khusus itu ternyata ada banyak. Yang pertama ada faktor genetik, ya, kemudian ada masalah kromosom, ya, kemudian gaya hidup dan lingkungan, infeksi bakteri ya, infeksi virus, kemudian obat dan bahan kimia, rokok dan alkohol, serta ada faktor obesitas. Nah ini saya rangkum dari hellosehat.com. Berikutnya kita coba gali satu persatu.
Jadi ya, ini faktor genetik yang pertama. Jadi kelainan pada genetik itu bisa terjadi saat proses pembuahan. Nah ini apa apa namanya penyebabnya? Ya, ini yang uh, saya sendiri di sini tidak bisa menjelaskan ya karena bukan dokter. Jadi potensi masalah ini bisa terjadi ya. Jadi ada perubahan atau mutasi pada satu atau lebih gen. Nah ini kalau detailnya kenapa bisa terjadi mutasi itu dokter yang bisa menjelaskan ya. Nah ini membuat mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula halnya ketika ada bagian gen yang hilang. Jadi istilahnya gennya ini bisa jadi mengalami ketidaksempurnaan ya atau cacat. Ini yang juga bisa melahirkan anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau yang ini memang kita tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa mencegah ya, karena memang prosesnya aja saat proses pembuahan gitu. Dan ini kita tidak tahu apa namanya, tidak kelihatan, tidak ada ciri-cirinya bagaimana gen itu bermutasi. Jadi yang ini kita tidak bisa mengendalikannya, ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, kemudian masalah kromosom ya. Nah, ini biasanya yang menyebabkan anak-anak lahir dengan kondisi Down syndrome seperti itu. Oke, berikutnya. Gaya hidup dan lingkungan. Jadi penggunaan obat, kemudian merokok, kemudian minum alkohol saat hamil ini menjadi penyebab ya, jadi penyebab anak itu lahir dalam kondisi berkebutuhan khusus. Kemudian selain itu usia di atas 35 tahun itu juga dapat meningkatkan resiko bayi lahir cacat. Jadi kalau bisa orang tua itu program kehamilannya 34 lah itu sudah paling maksimal ya. Kalau di atas itu sangat beresiko. Nah, gaya hidup ini itu banyak ya apa namanya orang-orang yang tidak sadar kalau misal dia suka minum alkohol, suka merokok itu akan uh, melahirkan anak dengan kondisi berkebutuhan khusus. Jadi memang kalau apa namanya kebiasaan merokok dan minum alkohol ini itu memang harus dihentikan saat kehamilan. Jadi jangan sampai pas hamil tetap merokok, tetap minum alkohol, nah itu bisa membuat anak jadi berkebutuhan khusus. Oke, selanjutnya. Nah, infeksi virus ya. Jadi beberapa kasus ya autisme itu bisa disebabkan juga ada infeksi virus, kemudian yang di sini juga ada karena virus Zika itu anaknya nah, memicu mikrosefalus ya, kondisi di mana ukuran otak dan lingkar kepala bayi yang lebih kecil dibanding seharusnya. Nah, kemudian ada virus lain yang menjadi penyebab seperti herpes, zooplasma, toxoplasmosis, virus rubella, dan virus lainnya. Nah, rubella ini juga berbahaya. Jadi, saya ada siswa itu dia tunarungu, ya. Nah, ini ternyata secara histori saat hamil ibunya sakit ya, terkena virus rubella. Jadi, infeksi virus saat kehamilan ini cukup berbahaya. Jadi benar-benar harus kondisi fit saat hamil. Jangan sampai sakit karena virus tertentu. Oke, selanjutnya. Paparan obat dan bahan kimia. Jadi memang ada obat-obat tertentu itu yang bisa menyebabkan kelahiran bayi yang cacat. Jadi harus meminta petunjuk dokter ya, apakah aman untuk dikonsumsi saat hamil.
Itu harus diperhatikan bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Berikutnya, ya ini tadi yang seperti yang tadi ya, yang gaya hidup dan faktor lingkungan. Jadi merokok dan minum alkohol ini berbahaya bagi bayi. Jadi ini harus disadari kalau ada kebiasaan itu bisa di stop dulu saat hamil. Nah, ini resikonya banyak ya, bisa keguguran, bisa bayi lahir kemudian meninggal, dan berbagai masalah yang lainnya. Kemudian kelahiran prematur ya. Nah ini kalau saya rangkum ya tabel sebab akibat. Jadi saat pra kehamilan, nah itu kalau faktor genetik ya, untuk autisme itu ada orang-orang yang memang dia membawa genetik autis yang cukup kuat ya. Jadi ketika ketemu ya bapak dan ibunya bawa gen autis yang kuat, itu berpotensi besar untuk melahirkan anak yang autis juga. Jadi ini memang secara genetik ada turunan, ya, ada turunan. Nah ini cara ngeceknya bagaimana ya? Dilihat saja keluarga yang lainnya ada tidak yang apa namanya punya anak autis. Nah, seperti itu. Jadi ngeceknya dari situ. Jadi bisa bisa kemungkinan besar ada genetik autis yang dibawa oleh orang tua ya, dari faktor keturunan. Nah, faktor genetik ini biasanya itu dua tingkat di atasnya ya. Jadi kakek, nenek, terus apa? Satunya lagi di atasnya apa? Buyut ya, buyut ya. Kalau orang Jawa, buyut. Kemudian faktor genetik ini juga apa namanya? Juga beresiko melahirkan anak adik-adik ya. Adik-adik ini juga bisa karena faktor genetik. Kemudian cacat fisik ya. Dan masalah kromosom tadi ada bisa melahirkan anak yang Down syndrome, kemudian cacat fisik juga, dan bahan kimia itu bisa ke autisme juga. Jadi bahan kimia ini ya, orang tua atau ibu-ibu harus apa namanya benar-benar paham ya isu-isu tentang makanan. Jadi ada beberapa makanan itu yang dia rawan sekali dengan logam berat ya. Jadi seperti contohnya mungkin orang-orang kalau apa namanya istilahnya makan tuna itu seperti wow gitu ya, apa namanya itu bisa memberikan nutrisi yang tinggi ya. Tapi di balik itu ya tuna itu juga ada isu untuk apa namanya dia menyerap, punya kemampuan untuk menyerap logam berat. Jadi kalau bisa tuna itu diperhatikan ya, dia dari mana apa namanya tempat produksinya atau asalnya dari mana dan aman atau tidak, itu seperti itu. Jadi bahan-bahan makanan itu juga pengaruh ya. Kemudian kerang-kerang itu juga kalau dia memang ada isu timbal berat, bisa menyerap timbal berat ya, kalau logam berat itu kalau bisa dihindari dulu. Nah bahan kimia ini juga dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau kita apa namanya beli makanan ya, orang-orang kan kadang ada yang nggak tahu ya apa namanya bahan kimia, bahan-bahan ini pengaruh nggak ya untuk makanan. Contohnya aja apa kita 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 ketika kita beli bakso gitu ya, itu kan biasanya dibungkus pakai kresek ya, pakai kresek, tas kresek. Nah itu kan sebenarnya bukan untuk bungkus makanan. Nah situ itu bisa larut. Jadi bahan-bahan kimia yang di plastik itu bisa larut kalau kena panas, kena apa namanya kena panas, kena minyak, itu bisa larut plastiknya. Itu. Dan terakhir saya beli makanan itu juga beli soto ya waktu itu. Ternyata di dalamnya itu ada daun-daun yang ternyata dia diikat pakai tali rafia. Nah itu, jadi tali rafianya cukup tebal. Jadi saya kerasa wah ini salah satu penyebab bahan kimia yang itu mungkin bisa masuk ke tubuh kita yang
seharusnya tidak dibutuhkan ya, bisa jadi menjadi racun. Nah, ini yang bisa menjadi potensi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau beli makanan, perhatikan dari toko dari restoran-restoran yang punya SOP yang bagus, punya SOP yang ketat seperti itu. Kalau bisa masak sendirilah kalau ingin apa. Ya. Dan saat hamil ya, tadi gaya hidup dan lingkungan itu bisa menyebabkan anak cacat fisik, autisme, ADHD, dan infeksi virus tadi juga cacat fisik, ya, autisme, kemudian cerebral palsy, obat dan bahan kimia juga bisa menyebabkan cacat fisik, autisme, ADHD, rokok dan minum alkohol itu juga bisa menyebabkan cacat fisik, autisme, ADHD, seperti itu. Nah, kalau kelahiran ini itu bisa juga menyebabkan anak cacat fisik ya, kalau prosesnya tidak lancar ya. Kemudian CP juga saat proses tumbuh kembang juga bisa delay, ADHD, dan gangguan lainnya. Kalau prematur itu juga bisa ADHD dan masalah lainnya ya. Seperti itu. Oke, berikutnya. Oke ya, jadi dari tadi dari tabel-tabel sebab-sebab saat pra, kemudian saat hamil dan kelahiran itu kalau bisa saat pra kehamilan ini memang melakukan seleksi yang ketat ya. Jadi kita pastikan bahwa calon kita itu aman ya, tidak ada genetik autisme. Kalaupun ada itu berarti kita tinggal menyiapkan aja psikologis bahwa anak yang lahir itu akan autis ya, seperti itu. Tidak masalah kalau memang siap konsekuensi ya, tidak masalah. Seperti itu, tinggal siapkan psikologisnya aja. Kemudian, kemudian ini juga ada beberapa faktor pekerjaan ya, faktor pekerjaan yang itu berkaitan dengan eh, apa namanya eh, lingkungan yang berkaitan dengan logam berat itu juga beresiko ya. Jadi orang-orang, kalau saya lihat ya, orang-orang tua siswa yang anaknya autis itu juga ada faktor penyebabnya karena pekerjaan orang tua. Kemudian saat hamil, nah ini kalau bisa tadi yang menerapkan hidup sehat. Jadi ada olahraga, kemudian minum makanan bergizi ya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi jangan sampai virus itu mudah hinggap di rumah kita ya. Kemudian menghindari daerah yang dinyatakan pandemi virus itu. Kemudian saat kelahiran ini bisa memilih fasilitas kesehatan dengan bijak. Artinya biasanya kalau lahiran normal ya, itu kalau ada kendala itu misal ke bidan ya, kalau bisa yang jaraknya dekat dengan rumah sakit. Jadi ketika ada kendala saat proses lahiran normal itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit ya. Atau kalau bisa cari rumah sakit yang lengkap, jadi dia bisa mendukung lahiran normal dan juga bisa sesar. Kemudian selalu monitoring perkembangan anak ini saat setelah melahirkan, kemudian beri stimulasi yang dibutuhkan dan menjaga kehamilan dengan baik. Jangan sampai kita melakukan kegiatan yang bisa memicu kelahiran prematur ya. Itu kan saya punya teman ya, itu anaknya lahir prematur. Nah, ini anak-anak lahir prematur itu dia punya potensi masalah yang cukup banyak. Jadi organ dalamnya yang belum matang ya, paru-paru, kemudian pendengaran, penglihatan itu berpotensi besar bermasalah. Jadi anak-anak yang lahir prematur itu bisa jadi ya menjadi anak berkebutuhan khusus seperti itu. Ya, jadi cara-caranya bisa seperti itu ya yang dilakukan. Oke, sebentar ke sebelumnya
ke slide sebelumnya ya. Nah, yang saat hamil ini itu bisa memberikan stimulasi ya. Ini di luar PowerPoint ini. Itu sebenarnya orang tua bisa memberikan stimulasi ya, bisa membacakan buku ya, bisa memberikan apa namanya nasihat apa ya, doa-doa, kemudian dongeng ya, kemudian diberikan sentuhan di perut. Nah, itu stimulasi yang bisa dilakukan saat hamil ya. Itu agar anak apa namanya dia lahir dengan kondisi anak yang punya potensi yang cerdas. Itu seperti itu. Karena di luar kan juga ada ya apa namanya alat seperti musik-musik itu untuk apa namanya baby school. Biasanya orang tua atau ibu-ibu itu biasanya suka sekali bahas itu ya. Ada alatnya itu sekitar 1,5 juta kalau nggak salah. Kalau eh, ibu-ibu biasanya tahu ya. Jadi cara yang paling efektif ya paling murah ya itu. Biasanya suaminya suruh membacakan cerita, mendongeng, itu seperti itu saat kehamilan ini ya. Itu stimulasi ya, ini di luar poin ini. Jadi agar anak lebih cerdas itu seperti itu caranya. Oke, berikutnya. Nah, ini eh, ini masalah umum, ini bisa di skip aja. Berikutnya. Ya, ini untuk anak-anak yang misalnya ya sudah lah, memang ada faktor yang tidak bisa kita kontrol ya. Itu selanjutnya. Ya, kalau memang ada faktor yang tidak bisa kontrol dan anak itu apa namanya lahir dalam kondisi berkebutuhan khusus, nah itu eh, otomatis butuh terapi biasanya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya terapi fisik. Nah, ini biasanya anak-anak yang kondisinya ini ya cerebral palsy atau polio biasanya itu sarankan untuk melakukan terapi fisik. Nah, itu biasanya digunakan untuk melatih geraknya biar mereka bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian anak-anak ya, yang dia tidak bisa ngomong sesuai usianya ya itu biasanya terapi wicara. Nah, terapi wicara ini diperuntukkan bagi anak yang mengalami masalah komunikasi atau berbicara. Jadi ini terapi ini itu untuk melatih otot mulut, lidah, dan tenggorokan anak tersebut. Jadi anak-anak yang tidak bisa ngomong itu sebenarnya ada problem di kondisi oral motornya itu yang biasanya kurang matang. Ada ya apa namanya tahap-tahap perkembangan oral motor ya, mulai dari anak itu bisa apa namanya meniup, menyedot, nah itu seperti itu ya, mengunyah itu juga tahapan-tahapan yang harus dilalui anak. Kalau ada tahapan yang tidak bisa itu bisa menyebabkan problem di kemampuan anak untuk berkomunikasi, untuk berbahasa. Oke, berikutnya. Nah, yang ketiga ada terapi okupasi. Terapi okupasi ini itu bertujuan untuk melatih motorik halus dan motorik kasar. Jadi kalau di perkembangan anak itu kan ada ya apa namanya motorik halus, motorik kasar, kognitif, ya seni, akademik, seni, terus keterampilan sosial, nah seperti itu. Nah, untuk terapi okupasi itu lebih ke motorik halus dan motorik kasar anak. Nah ini ya ada merawat diri sendiri seperti toilet training, memakai baju, menggosok gigi. Ya, ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka tidak bisa secara alami memiliki kemampuan itu ya. Mereka harus diajarkan bagaimana mereka pipis di tempat di toilet ya seperti itu ya. Kemudian pakai baju mereka juga harus diajarkan. Menyisir rambut itu mereka harus diajarkan. Mereka tidak bisa secara alami punya kemampuan ini. Kemudian memegang pensil. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus itu biasanya cukup sulit. Kekuatan untuk memegang pensilnya itu biasanya lemah, kurang kokoh.
dibandingkan anak-anak yang normal seperti itu. Kemudian kemampuan motorisasi seperti berjalan, naik tangga, naik sepeda ini juga cukup sulit. Itu anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus benar-benar dilatih agar mereka bisa memiliki keterampilan ini. Kemudian terapi bermain. Nah, dengan terapi ini anak berkebutuhan khusus itu juga bisa belajar menganalisa dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Contohnya bermain puzzle, ya, chip sortir. Nah, ini yang disebut terapi bermain ya. Berikutnya. Nah, ini terapi apa ini yang saya tangani ya. Terapi apa ini itu menekankan pemberian reward atas sikap dan keberhasilan yang dilakukan anak berkebutuhan khusus. Jadi ini untuk penguatan aja sih, untuk penguatan. Jadi ketika anak itu melakukan respon yang bagus, itu dapat reward itu untuk penguatan agar dia terus melakukan respon yang bagus seperti itu. Dan di terapi apa ini sebenarnya itu awalnya secara penelitian memang dikhususkan untuk anak autis ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa digunakan pada anak berkebutuhan khusus yang lainnya seperti itu. Dan terapi ABA ini sebenarnya lebih ke melatih semua aspek ya. Kalau di okupasi tadi itu ada motorik halus, motorik kasar. Nah, di ABA ini juga sebenarnya diajarkan. Jadi semua aspek, tidak hanya kemampuan komunikasi ya atau berbahasa. Di terapi bicara juga ada, tapi di ABA itu juga ada. Seperti itu. Jadi di ABA ini anak yang belum bisa ngomong sama sekali, belum bisa menghasilkan produksi suara itu bisa dilatih untuk bisa mengeluarkan suara. Di terapi ABA ini lebih ke terapi yang dia membagi latihan-latihan menjadi kecil sehingga anak itu bisa mencapai kemampuannya. Ini kalau terapi ABA ini menjadi terapi yang paling disarankan ya, paling disarankan untuk anak autis. Kalau kita buka panduan Departemen Kesehatannya Amerika ya, itu belum bentar. Itu saran yang paling utama adalah terapi ABA. Nah, terapi pendukung lainnya yaitu okupasi, bicara, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, terapi berikutnya terapi perhatian. Nah, untuk anak-anak itu biasanya anak-anak autis ya, itu sangat sulit sekali mereka melakukan kontak mata ya. Jadi kontak mata aja sulit ya, apalagi untuk memperhatikan ya. Nah, terapi perhatian ini biasanya kalau di ABA itu sudah ada include. Nah, menunjuk dengan jari ini menyampaikan keinginan. Ya, biasanya anak-anak yang normal kan dia nunjuk ya, ada respon mau apa itu nunjuk. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus tidak bisa, jadi dia harus diajarkan untuk menunjuk dengan jari. Itu sudah ada di ABA. Dan terapi visual, terapi ini merupakan cara mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang berorientasi pada visual, seperti melalui gambar-gambar maupun video. Jadi terapi visual ini untuk anak-anak yang dia bisa secara potensi itu lebih bagus kalau secara visual. Jadi atau bisa terbantu dengan visual. Nah, itu jadi caranya dengan menggunakan media gambar ataupun video. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, sini ada terapi bioresonansi. Bioresonansi itu pendekatan biofisika ya. Terapi ini itu intinya dia mengatasi akar masalah dengan menghilangkan gejala alergi dan dampak paparan zat penyebab alergi. Jadi pakai alat itu tujuannya adalah zat-zat yang ada di dalam tubuh itu yang tidak yang sifatnya
tidak dibutuhkan ataupun itu menjadi penyebab alergi itu dikeluarkan. Terapi bioresonansi. Kemudian terapi auditori verbal. Ini terapi yang biasa digunakan untuk anak tunarungu biasanya. Ini menggunakan terapi auditori verbal. Ini kalau di terapi lainnya ini mirip terapi bicara, terapi auditori verbal ini. Tapi ini lebih ke anak tunarungu. Berikutnya ada lagi. Nah, terapi lainnya yang masih ada jenis terapi lainnya yang bisa dilakukan seperti terapi neurokognitif. Nah, terapi neurokognitif ini biasanya untuk yang anak-anak ADHD ya, ya itu biasanya butuh terapi ini. Nah, anak yang diagnosa ADHD itu biasanya akan disarankan terapi neurokognitif. Ada lagi? Nah, ini tantangan bagi orang tua ya. Jadi misal anaknya berkebutuhan khusus, ya tanggung jawab pendidikan itu menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya ya. Jadi kalau terapi itu sifatnya terapinya hanya membantu, tapi keberhasilan dari pendidikan itu ya dari orang tuanya ya. Jadi apa namanya tetap orang tua memberikan pendidikan ya bagi anak. Dan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga punya potensi yang sama dengan anak normal. Itu kalau bisa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga bisa sampai kuliah ya. Kuliah, bekerja ya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka bisa kok hidup normal seperti ya anak-anak normal pada umumnya. Itu. Pokoknya sudah melakukan terapi ya, anak autis, kemudian ADHD, disleksia, itu mereka bisa hidup normal dan mereka bisa sukses seperti itu. Jadi ini ya tanggung jawab pendidikan ini menjadi kunci masa depan anak ya. Dia harus diberikan terapi ya, kemudian kerjasama dengan terapisnya, bagaimana merawat anak di rumah, belum. Dan biaya untuk anak-anak berkebutuhan khusus memang biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak ya. Itu karena ada terapi, ada perawatan, ya, dan pendidikan anak. Dan biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu mudah sakit, jadi pasti ya sering ke rumah sakit, kemudian ya ada obat-obat tertentu atau suplemen tertentu yang harus dikonsumsi seperti itu. Jadi daya tubuh anak berkebutuhan khusus itu memang rentan. Dan yang ketiga adalah stigma masyarakat. Nah, ini yang biasanya karena faktor pendidikan ya, faktor pendidikan yang rendah itu dianggapnya kalau anak autis itu jadi pesugihan orang tuanya seperti itu ya. Itu yang masyarakat ya, yang mereka nggak tahu kalau ya autis itu ada penyebabnya seperti itu, karena korban pesugihan. Nah, stigma masyarakat itu yang ini mungkin menjadi beban orang tua ya, pandangan negatif itu seperti itu. Berikutnya ya, ini ada lampiran milestone atau tahap perkembangan anak dan stimulasinya, kemudian masalah-masalah. Nah, ini yang masalah-masalah anak berkebutuhan khusus coba dibuka yang tadi, yang nah ini saya tadi coba untuk lompati ya. Jadi ada masalah anak berkebutuhan khusus biasanya ada masalah perilaku ya. Biasanya ada perilaku yang dia itu impulsif ya, tiba-tiba itu gigit orang, tiba-tiba itu cubit seperti itu.
Kemudian biasanya itu anak-anak belum tahu aturan, nah itu kadang semaunya sendiri. Nah, kemudian ada masalah keterlambatan perkembangan. Nah ini biasanya tuh pasti terjadi ya, satu, dua, atau tiga, atau bahkan lebih. Dan biasanya itu kalau banyak banyak aspek yang tidak berkembang atau terlambat itu disebutnya GDD, Global Delay Development, biasanya seperti itu. Nah, yang paling kelihatan itu biasanya orang tua adalah anaknya tidak bisa komunikasi ya, tidak bisa melakukan komunikasi dua arah, itu paling paling mudah disadari orang tua. Kalau aspek lainnya mungkin nggak kelihatan, tapi kalau aspek yang komunikasi ini paling kelihatan. Biasanya itu seperti itu. Nah, jadi anak umur 5 tahun itu kemampuannya seperti 3 tahun. Nah, pasti ada seperti itunya. Karena memang yang terjadi adalah eh, ada kondisi apa ya, istilahnya tidak sempurna perkembangannya ya, itu yang menyebabkan aspek-aspek lain jadi tidak maksimal juga. Kemudian masalah sensori ya, ini yang menjadi ciri khas anak berkebutuhan khusus. Nah, ini contohnya tidak bisa mendengar suara yang terlalu keras. Sensori ini ada banyak, ada sekitar 8 ya. 8, yang 7 itu indera kita ya, mulai dari penglihatan, kemudian penciuman, perasa, pendengaran, apalagi gerak ya, sampai sensor untuk merasakan kenyang, merasakan lapar, seperti itu. Jadi ada 8 sensori itu yang biasanya problem. Biasanya kalau orang normal mungkin ada satu sensori yang sensitif gitu ya, itu untuk orang yang normal. Tapi untuk anak-anak yang kebutuhan khusus biasanya 2-3 sensorinya itu biasanya kalau nggak sensitif ya kurang sensitif, biasanya ke situ. Selanjutnya, nah, ini ketahanan belajar. Biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus memang tidak bisa, kalau ngomongin ketahanan belajar itu mereka nggak bisa lama-lama. Jadi satu kali belajar, 2 kali belajar itu mereka sudah merasa apa namanya sangat cukup berat ya. Jadi ya memang sangat pendek untuk ketahanan belajarnya. Itu jadi memang harus terus ditingkatkan. Kalau kan belajar anak-anak khusus, kalau dibandingkan normal ya, bisa jadi suruh masang puzzle aja mereka nangis. Seperti itu. Dan tadi kemandirian seperti pipis, ya makan minum itu terus dilatih karena mereka tidak bisa makan pakai sendok sendiri, itu harus dilatih. Minum pakai gelas itu harus dilatih. Pakai baju ya itu juga harus dilatih. Dan interaksi sosial khusus untuk anak autis memang eh, biasanya cukup sulit ya. Jadi mereka punya dunia sendiri. Dan anak-anak yang bukan khusus lainnya juga cukup sulit karena memang ya eh, kesadaran sosial atau kemampuan sosialnya juga terlambat biasanya. Ya mereka kalau main bersama bisa jadi ya main sendiri-sendiri. Seperti itu. Berikutnya, oh ya ini yang tadi masuk ke jenis-jenis terapi ya. Sudah, ya itu sih Bapak Ibu, pada intinya adalah bagaimana menjaga kondisi saat kuncinya tuh saat kehamilan. Jangan sampai zat-zat yang tidak dibutuhkan itu masuk ke tubuh. Kemudian jangan sampai cedera. Itu seperti itu. Jadi kesehatan juga jangan sampai kita terserang virus, apalagi virus-virus yang berpotensi menghasilkan anak berkebutuhan khusus. Kalau faktor-faktor yang terkait dengan genetik memang kita tidak bisa berbuat banyak ya, itu di luar kontrol kita ya. Dan itu kan tidak tidak ada apa tandanya juga. Jadi lebih tekankan pada menjaga kehamilan ini sebaik mungkin dengan olahraga, dengan makanan makanan minum bergizi ya, dengan apa namanya hidup yang sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol, itu yang menjadi kunci. Menjaga apa namanya makanan yang isu kuat dengan logam berat itu yang menjadi kunci.
Karena memang untuk saat ini ya, kalau kita lihat-lihat apa namanya di klinik itu kasusnya sangat banyak sekali, dan bisa jadi kasus ini itu dilahirkan karena ya makanan tadi yang mungkin kita nggak peka terhadap bahan makanan tertentu yang ternyata punya potensi mengandung logam berat. Yaitu tadi yang kerang, kemudian tuna itu coba para orang tua atau calon orang tua itu mencari referensi sebanyak mungkin daftar makanan yang apa namanya mungkin beresiko bagi ibu hamil itu seperti itu. Untuk bisa kita benar-benar waspada. Kalau makanan pengen apa kalau bisa bikin sendiri. Karena kalau orang jual kan kadang yang penting ya penting laku tanpa mikirin ini aman nggak ya itu ya. Contohnya ya saya nggak lama 2 mingguan ini mungkin ya beli soto yang ternyata dalam sotonya ada tali rahasianya itu kan berbahaya. Jadi nggak jadi saya makan, saya buang akhirnya seperti itu. Nah, itu sih Bapak Ibu mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab mungkin. Baik, silakan Bunda. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa seputar materi atau mungkin mau sharing-sharing juga silahkan. Atau barangkali ada yang mau open mic juga, monggo. Karena ini materinya luar biasa ini ya, bermanfaat juga ya. Nah, tapi ini mungkin sambil menunggu Bunda-Bunda ada yang bertanya ini. Ayah Herman gitu ya. Nah, ini tuh ada seperti ini, ada kasus di mana ini sempat viral juga terkait membahas tentang asam folat gitu. Bahwasannya ternyata selama hamil itu bunda-bunda itu diharuskan untuk mengonsumsi obat asam folat gitu. Nah, kalau dari Ayah Herman sendiri, memangnya sampai seberapa sih efek dari pemberian asam folat ini untuk ibu hamil? Ya, jadi memang kan dalam kehamilan itu biasanya ada fase-fase apa namanya anak itu menyerap zat yang lebih banyak ya dari ibunya. Nah, ada kondisi di mana pasti eh, ibu itu butuh suplemen ya, salah satunya asam folat itu. Nah, memang apa namanya asam folat ini itu pengaruhnya lebih ke sel darah merah sih bagi ibu. Jadi eh, itu ya yang menjadi kunci kalau bisa ibunya tetap sehat saat hamil. Jadi ya dengan pemberian asam folat dan biasanya kalau ke klinik ya itu pasti dapat tuh. Ya asam folat sama apa itu ya satunya itu pasti dan itu kalau bisa diminum sesuai dengan anjuran karena itu kan juga berpengaruh ya. Jadi ada masa-masa di mana bayi menyerap eh, dari ibunya kandungan tertentu. Tuh, kalau bisa sesuai yang disarankan ya. Jangan jangan kita abai. Itu juga bisa berpengaruh. Ya itu sih kalau terkait isu itu. Baik, terima kasih. Berarti apa yang sudah mungkin diberikan oleh dokter, disarankan oleh dokter, harapannya bunda-bunda ini bisa patuh gitu ya, Ayah Betul, Herman kalau ya. bisa ya kalau bisa patuh. Jadi kalau bisa pas, jangan sampai kelebihan juga konsumsi folatnya atau kekurangan kalau bisa pas. Itu juga bisa jadi pengaruh perkembangan anak ketika di dalam janin. Dan terutama kesehatan ibunya. Kalau ibunya sakit ya nanti anaknya juga problem nanti. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Barangkali Ya. bunda-bunda ada yang mau ditanyakan. Silakan Bun, selagi masih ada kesempatan.
itu tadi ada poin yang penting mengenai bunda hamil gitu ya. Itu harus mencegah dari paparan kimia gitu. Tadi kalau di poin kan terkait tentang radiasi gitu ya. Mungkin barangkali di lingkungan kerja yang terkena radiasi. Tapi biasanya kalau justru mungkin yang ini yang dirasakan gitu ya. Ada beberapa bunda yang mungkin curhat ke saya gitu, Ayah Herman. Terkait ternyata kandungan kimia yang ada di make up atau mungkin skincare itu ada nggak sih pengaruhnya, Ayah Herman? Ya, untuk di makeup biasanya tuh merkuri ya, merkuri itu timbal berat, jadi logam berat. Jadi itu memang kalau bisa em, diminimalkan penggunaan makeup saat hamil. Kalau memang pakai ya usahakan yang aman ya, yang sudah pasti terjamin. Jangan yang tidak terjamin atau tidak jelas mereknya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi pastikan bunda-bunda untuk bisa menggunakan skincare atau make up yang mungkin BPOM dan juga aman untuk ibu hamil dan ibu Betul, menyusui gitu ya. betul, ya betul sekali. Baik, mungkin bunda ada yang mau ditanyakan? Bunda Naziatul, apakah ada pertanyaan bunda? Bunda Ulki, Bunda Mega, Bunda Yosefin, Bunda Ulfa. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau sebenarnya terkait tentang perkembangan anak itu ya, nah ya Herman, sebenarnya itu bisa baru terlihat kalau anak kita itu mengalami keterlambatan itu apakah setelah dia lahir atau mungkin dari kandungan itu bisa untuk mendeteksi. Perlambatan perkembangan. Betul, Lebih terlambat perkembangannya. ya kalau ibu hamil kan biasanya setiap sebulan sekali itu cek ya, sebulan sekali cek. Nah itu biasanya dokter itu memberikan penjelasan tentang kondisi bayi seperti itu. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya itu bisa terdeteksi pada saat dalam apa kehamilan. Itu kalau yang poin ini itu dokter ya yang tahu bagaimana cirinya seperti itu. Tapi kalau mendeteksi sejak dalam itu bisa sejak itu. Kandungan bisa ada cirinya khusus ya, karena itu dokter sekali lagi dokter yang tahu. Kalau kita, Nah, ya kalau kita ya tadi ya lebih ke bagaimana menjaga kehamilan ini sebaik mungkin. Jangan sampai sakit, jangan sampai kemasukan zat-zat yang berbahaya, tuh. Dan pola hidup yang sehat itu yang jadi kunci. Sama yang tadi stimulasi ya bisa membacakan buku, dongeng, kemudian diberikan sentuhan di apa dielus-elus itu juga bisa memberikan stimulasi. Karena secara pengalaman ketika ya usia 7 bulan ya dulu saya sering bacakan cerita ya bacakan dongeng itu dia ada bayi itu ada reaksi gerak-gerak. Nah itu menandakan bahwa dia bisa merespon. Jadi pendidikan sejak dalam kandungan itu bisa dilakukan. Dan insya Allah biasanya stimulasi yang lebih awal di dalam kandungan itu anak yang lahir itu bisa lebih cerdas ya,
pencapaian kemampuannya biasanya bisa lebih cepat 1 bulan biasanya, bisa lebih cepat karena dia sudah punya apa namanya otaknya lebih berkembang karena sudah diceritain, sudah diberikan stimulus-stimulus terus seperti itu. Jadi ketika lahir ya secara perkembangan akan cukup pesat. Baik. Berarti di sini itu dari hamil itu enggak cuman kita itu bisa mencegah terkait keterlambatan perkembangan gitu ya, Herman, tapi di hamil ini kita itu juga bisa menambah, mungkin menstimulasi gitu ya, supaya perkembangan anak nanti ketika lahir itu bisa lebih optimal gitu ya. Salah satunya tadi mungkin dari Ayah Herman mengatakan stimulasi janin gitu ya, Ayah Betul, Herman ya. stimulasi usia 6, 7, 7 ya biasanya 7, 8, 9 itu bisa dilakukan. Ya, olahraga yang dilakukan ibu itu juga bisa memberikan kontribusi kecerdasan anak. Gitu. Ya preventifnya tadi, kemudian tambahannya ada stimulasi juga itu yang bisa lebih stimulus anak untuk tidak telat perkembangannya. Baik, baik. Terima kasih, Ayah Herman. Bunda, ini sudah saya tanyakan lagi. Ini tidak ada yang mau ditanyakan? Bunda Naziatul, Bunda Ulki, Bunda Mega, Bunda Yosefin, Bunda Ulfa. Ya, Baik, mungkin mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin dari Ayah Herman ada sepatah kata, Ayah Herman, mungkin untuk menutup webinar kali ini. ya sebentar sebelum saya tutup mungkin ada tambahan ya. Ya Oh ini iya, silakan. sebenarnya lebih ke pasca lahiran sih, bukan pasca kehamilan. Itu banyak orang tua yang tidak tahu ya entah bagaimana konsepnya ya. Itu berpikirnya begini, kalau uh, anak itu bisa lebih berkembang bahasanya dengan diberi gadget, gitu ya. Nah itu keliru ya. Justru dengan pemberian gadget itu anak bisa apa ya kurang berkembang. Mungkin secara bahasa mungkin kemampuan meniru kata mungkin oke, tapi kalau secara perkembangan itu justru akan tertinggal dengan anak-anak yang tidak diberi gadget. Gitu. Jadi ini terjadi tidak hanya di ini apa namanya level ekonomi menengah ya, tapi atas juga kadang ada berpikirnya yang kok apa namanya berpikirnya tuh gini, anak itu kan eh, usia dini kan kemampuan bahasanya sedang berkembang ya. Ya udah kalau begitu saya berikan HP, HP kan dia eh, banyak kata yang keluar kan dari HP lah itu. Berpikirnya seperti itu. Kalau memang bahasa stimulusnya ya pakai HP kayak gitu. Bagaimana itunya konsepnya yang jelas itu pasti seperti itu salah. Dan itu banyak ya kasus-kasus yang apa istilahnya anak autis itu jadi lebih rumit ya itu karena secara histori kena paparan gadget sejak bayi loh ya, sejak bayi, sejak umur 4 bulan bahkan ada itu seperti itu. Ditambah rumit, tambah menambah kerumitan. Jadi jangan sampai keliru stimulasi ya, keliru konsep stimulasi yang harus dilakukan kepada anak. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, ada Ini pertanyaan. ada pertanyaan dari Bunda Yosefin. Pada usia berapa anak boleh diberikan gadget ya? Pada usia 2 tahun ya, 2 tahun itu boleh, 2 tahun. Boleh mulai diperkenalkan gadget usia 2 tahun, tapi waktunya terbatas.
bukan yang seperti kita orang dewasa terus-menerus. Itu tidak bisa, harus waktu yang terbatas, maksimal 1 hari 1 jam. Di panduan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan pun juga anak itu mulai diperkenalkan ke gadget usia sekitar 2 tahun. Tapi ya batasannya, ada batasannya, jangan sampai di lost terus, tidak kenal waktu. Ya mungkin beberapa orang tua itu mungkin pengennya anaknya jago bahasa Inggris gitu ya, akhirnya diberikan gadget. Tapi kan ya itu konsep yang keliru. Harusnya kan anak itu satu bahasa dulu dia mateng, ya itu nanti baru belajar bahasa asing. Kalau anak-anak sudah kena paparan gadget, dia taunya bahasa Inggris, apa kira-kira nyambung kalau diajak ngomong, apa bisa berkomunikasi secara baik dalam bahasa ibunya? Tidak mungkin, pasti refleksnya bahasa Inggris. Jadi tidak apa-apa usia 2 tahun ya, mulai 2 tahun mulai diperkenalkan gadget, tidak masalah. Yang penting tetap ada batasan yang harus diberikan, tidak serta-merta bebas. Ketika diberikan ya sudah, sepuasnya, tidak begitu. Baik, Bunda Yosefin, apakah ada tanggapan? Apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Sama faktor ini ya, mungkin ya tambahan ya, faktor lingkungan itu ini juga terkait dengan polusi ya. Kalau rumahnya itu dekat dengan pabrik, nah itu kan apa, tingkat polusinya tinggi. Nah itu juga beresiko bagi ibu hamil. Nah, kalau bisa tempat tinggalnya uh, udaranya cukup bersih, sehat. Jadi kalau tinggal di tempat yang dekat dengan pabrik, usahakan sementara saat hamil itu pindah dulu ke tempat yang lebih bersih udaranya, seperti itu. Jadi banyak faktor ya. Kalau saya lihat itu faktor-faktornya seperti itu. Kalau menurut saya paling kuat faktor penyebabnya adalah untuk saat ini kasus yang cukup tinggi itu lebih ke makanan. Dan mungkin ya zat-zat yang lain ya bisa lewat make up itu juga. Jadi apa yang dikonsumsi ibu itu memberikan pengaruh besar. Karena ada kasus yang misal punya saudara itu ya, kakaknya autis, adiknya enggak, atau kakaknya atau adiknya yang autis, kakaknya enggak. Jadi bisa jadi bukan karena faktor genetik semata ya, tapi ya mungkin saat masa kehamilan itu ada zat yang masuk ke tubuh yang itu berbahaya bagi kehamilan dan itu tidak disadari. Itu yang menjadi kuncinya, benar-benar apa yang kita konsumsi itu aman, itu pokoknya harus dijaga, diperhatikan betul-betul. Suplemen dari dokter saat saat periksa kehamilan itu kalau bisa benar-benar dipatuhi. Itu sih. Karena ada loh yang ibu-ibu bandel, suruh minum nggak diminum. Anaknya jadi perebutan khusus itu ada. Gitu. Jadi kita apa ya istilahnya, selama masa kehamilan itu nggak boleh egois ya, nggak boleh mementingkan hawa nafsu. Jadi lebih ke bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak, itu jaga jaga kesehatan, jaga apa yang dimakan. Tuh. Oke, itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Iya, untuk pertanyaan dari Bunda Ulki Fauzia, anak yang hiperaktif apakah termasuk kelainan? Bagaimana cara mengatasi anak yang hiperaktif dan ciri-ciri anak hiperaktif? Hiperaktif ini harus dokter ya yang mengatakan hiperaktif, karena pada usia 3, 4, ya
5 itu memang anak masih dalam aktif-aktifnya ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan anak itu hiperaktif kalau bukan dokter ya. Karena ini akan jadi bias. Apakah benar hiperaktif ataukah memang ya usia usianya itu sedang aktif-aktifnya anak gitu. Nah, kalaupun itu dokter yang mengatakan hiperaktif, ya berarti solusinya tadi ya terapi, terapi. Jadi terapi ngelatih untuk dia bisa duduk tenang, bisa fokus, itu yang dilakukan biasanya. Jadi tetap balik lagi harus dipastikan dahulu apakah hiperaktifnya karena memang dia termasuk misal ADHD atau karena ada autisnya, yaitu harus dipastikan dulu. Kalau cuman aktif biasa ya masih bisa dikendalikan, masih normal, yang lainnya masih bisa komunikasi, itu ya berarti masih aman sih. Nah, ADHD ini kalau tidak salah usia 7 tahun ya. Usia 7 tahun itu baru bisa didiagnosa. Ini kalau referensi umum ya dari literatur yang saya baca itu 7 tahun itu harus konsisten. Hiperaktifnya tuh bukan cuma di rumah, di sekolah, dan di tempat umum, dimanapun itu menunjukkan ciri-ciri hiperaktif. Itu baru anak mungkin bisa dikatakan hiperaktif. Tapi kalau masih usia 3, 2, 3, 4, 5, 6 ya itu memang usia-usia anak melatih motorik kasar, motorik halusnya. Jadi banyak gerak, banyak yang dilakukan ya itu wajar sih. Seperti itu ya solusinya tadi terapi itu. Terapi kefokusan, terapi ketahanan untuk tenang, memperhatikan itu yang bisa dilakukan. Baik, mungkin ini mungkin bisa dibedakan gitu ya, Ayah Herman, dengan hiperaktif yang memang di usianya sama yang hiperaktif memang ternyata harus ketika dicek itu ada potensi ADHD dan autis itu tadi. Iya, betul. Jadi jangan kita yang memberikan label hiperaktif ya. Ya. Kalau anak aktif ya belum tentu hiperaktif. Ya memang jadi usianya dia lagi aktif-aktifnya. Baik, terima kasih dari Bunda Ulki sudah cukup. Barangkali Bunda Naziatul, Bunda Mega juga ingin bertanya, atau barangkali Bunda Yosefin dan Bunda Ulki ada pertanyaan lain. Baik, dari Bunda Mega sudah cukup. Barangkali dari Ayah Herman ada kata-kata yang mungkin mau disampaikan untuk menutup webinar Ya, kali ini. ya untuk para orang tua ya atau calon orang tua ya tadi kalau bisa kita benar-benar menjaga dengan baik masa-masa kehamilan itu ya tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh egois. Satu dengan anjuran-anjuran dokter ya, hidup sehat, tuh, dan semoga bila ada yang sedang hamil itu semoga anaknya lahir dengan sehat, sempurna dan normal. Kalaupun nantinya lahir anak yang berkebutuhan khusus atau punya anak berkebutuhan khusus itu jangan dianggap sebagai musibah ya. Uh, Bisa jadi anak berkebutuhan khusus itu dia menjadi anak yang spesial. Ya, dalam arti apa? Anak-anak berkebutuhan khusus itu juga mereka punya potensi sukses yang sama dengan orang-orang normal ya. Ya, beberapa tokoh ya itu apa namanya seperti Albert Einstein itu kan juga katanya ya itu ada apa namanya adik-adiknya ada autisnya atau apa. Nah, itu kan bukti bahwa anak berkebutuhan khusus itu
bukan musibah ya, tapi bisa jadi ya anugerah, bisa jadi ujian bagi orang tua, gitu. Dan mereka punya tetap potensi yang sama ya. Sekali lagi mereka punya tetap potensi yang sama dengan anak-anak normal. Ya kita tetap tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang cukup baik. Ya, ya itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan untuk para orang tua. Dan ya saya sampaikan mohon maaf mungkin secara materi mungkin ada kurangnya ya. Atau mungkin ada pertanyaan bisa lanjut ke Anila ya. Baik, terima kasih Ayah Herman. Nah, Bun, ini barangkali nanti ada pertanyaan. Jika Bunda belum tersampaikan di sesi webinar kali ini, Bunda bisa menghubungi saya. Nanti saya sampaikan ke Ayah Herman, kemudian nanti saya berikan jawabannya ke Bunda. Baik, setelah webinar selesai, nantinya bunda-bunda akan saya masukkan ke dalam keluarga ibu hamil di grup gitu ya. Nah, nanti di sana bunda-bunda juga akan mendapatkan informasi-informasi, bunda juga bisa sharing bersama ibu hamil lainnya sebelum bunda ini gitu. Nah, Bun, di Home Education Indonesia juga kita itu tidak hanya membahas terkait tentang permasalahan ibu hamil saja. Nantinya setelah Bunda melahirkan, nanti akan ada webinar-webinar terkait menyusui. Kemudian kalau anak Bunda juga sudah gede, nantinya kita juga akan ada webinar-webinar seputar anak usia dini gitu. Jadi pastikan apapun permasalahan Bunda, apapun ilmu pengetahuan yang mau Bunda cari terkait keluarga, Bunda bisa carinya di Home Education Indonesia. Baik, mungkin berakhirlah sudah webinar rangkaian spesial tahun baru ini. Mungkin dari kami menyampaikan mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.